2021 dan berapa persen? Kembali kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih Direksi Perseroan atas penyampaian paparan publik pada hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dilakukan dalam 2 sesi. Tiap sesi terdiri dari 2 pertanyaan. Kami akan mengumpulkan pertanyaan dari Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan pertanyaan untuk sesi pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana MBSS melihat prospek bisnis di kedepannya di tahun 2022 ini, mengingat tren harga batu bara yang saat ini tengah terjadi? Mungkin bisa dijawab oleh salah satu direksi. Pemulihan ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 2021 memberikan dampak positif terhadap permintaan batu bara serta diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2022 ini secara global maupun secara domestik. Dari sisi domestik, pemerintah Indonesia telah menetapkan target produksi batu bara sebesar 663 juta metrik ton untuk tahun 2022. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rencana di tahun 2021. Sementara pemerintah juga mempertimbangkan pemulihan kondisi ekonomi
setelah pandemi yang terjadi. Sementara dari sisi global, seiring dengan pemulihan perekonomian di tahun 2022, diperkirakan permintaan batu bara akan semakin tinggi. Dengan tren kenaikan harga batu bara yang mulai terlihat di penghujung tahun 2021 dan diperkirakan akan terus naik di tahun 2022 ini, hal ini tentu saja memberikan MBSS harapan bahwa ke depannya akan mengarah pada pemulihan perekonomian dan permintaan serta harga batu bara yang berkelanjutan. Namun MBSS juga menyadari bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang berada di luar kendali perusahaan seperti fluktuasi permintaan dan harga batu bara. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini, perusahaan berupaya untuk lebih mengembangkan upaya diversifikasi sehingga memiliki beberapa alternatif sumber pendapatan sebagai upaya menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan di masa mendatang untuk meningkatkan margin dan meningkatkan shareholder value. Itu saja jawabannya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua di sesi pertama ini, strategi apa saja yang akan dilakukan dan digencarkan pada tahun ini? Pada tahun ini, MBSS masih akan berfokus pada pelanggan yang ada dan turut tumbuh bersama volume produksi pelanggan-pelanggan kami menggunakan armada-armada yang sudah kami miliki dan melalui perbaikan utilisasi. Salah satu strategi kami yaitu dengan memastikan bahwa aset-aset kami ini selalu dalam kondisi prima sehingga dapat menghasilkan kinerja operasional yang lebih optimal dan produktif. Dengan kondisi tersebut, kita juga akan memaksimalkan opportunity yang ada di market. Oke, selanjutnya kita akan saya akan bacakan pertanyaan untuk sesi kedua. Pertanyaan pertama, bagaimana strategi MBSS ke depan dalam memasuki bisnis pengangkutan nikel? Silakan. Oke. Masalahnya bukan dari segi strategi untuk masuk ke pada market nikel. Itu masalah action atau tindakan saja. Kita secara group parent company-nya atau main shareholder-nya MBSS sudah ada existing market di business nickel, di mana kita juga ada increasing demand dari beberapa smelter yang terus menambah produksi. Permasalahannya soal tindakan adalah capacity, di mana kalau sekarang capacity MBSS sudah penuh. Jadi kita strategi untuk masuk di sana adalah untuk menambah capacity. Oke, pertanyaan kedua di sesi kedua, yang mana ini pertanyaan terakhir. Mengapa kinerja keuangan Q1 2022 menurun jauh ketimbang Q4 2021? Oh, oke. Pada mungkin orang yang aware soal berita-berita ESDM, di Januari tahun 2022 ada yang export ban, yang coal export ban, di mana efek export ban semua produsen batu bara yang belum memenuhi DMO dan juga yang sudah penuhi DMO sementara selama bulan Januari harus stop ekspor. Oleh karena itu semua perusahaan atau hampir semua perusahaan tug and barge dan mother vessel yang operasi domestically untuk melayani transshipment, tug and barge sama floating crane semuanya tidak ada pekerjaan karena export ban. Jadi otomatis itu efek signifikan kepada Januari 2022. Oke, terima kasih. Dikarenakan dua sesi sudah selesai dijalankan, maka dengan ini selesai juga acara tanya jawab kita dan selesai juga acara paparan publik pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang telah mengikuti acara ini. Dan sampai ketemu pada acara paparan publik perseroan berikutnya.
para tamu undangan dan rekan-rekan media, dengan ditutupnya acara paparan publik, maka berakhirlah acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan rekan-rekan media yang telah berpartisipasi. Terima kasih. Selamat siang.